Pemilu tinggal menghitung hari. Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya. Siapakah presiden pilihan warga Sumbar? Pemilu lalu, Prabowo Subianto menang telak di Sumbar, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ia meraih 85,95% suara. Saingnya Jokowi Ma'ruf Amin hanya meraih 14,05% suara. Apakah Prabowo masih akan dikdaya di Sumbar? Para ini pemilih yang unik ya. Ketika Pilpres 2014-2019 kecenderungannya ada pada Prabowo ya. Nah, ketika pemilihan pada 2024 ini ada 3 pasang calon. Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo dengan Gibran ya, kemudian Ganjar dengan Mahfud. Nah, kecenderungannya terjadi pergeseran menurut saya ya, bahwa pemilih Sumatera Barat itu sebagian besar itu cenderung kepada Anies Baswedan. Walaupun begitu tentu ada juga yang masih setia dengan Prabowo karena ada harapan yang ingin mereka dapatkan dari kemenangan pada tahun 2014-2019. Jadi kecenderungan inilah yang kita lihat hari ini. Mudah-mudahan dengan pemilu yang aman, damai, kemudian kita nikmati bersama ya, persaingan antara Anies dan Prabowo ini juga akan ketat di Sumatera Barat ya. Meskipun dari segi survei juga ada yang memenangkan Anies Baswedan, survei yang lain juga ada yang memenangkan Prabowo. Tapi kalau dilihat dalam konteks realitas sehari-hari, kemudian kita bisa observasi di lapangan, ya tentu pemilih Anies menurut saya juga tidak sedikit ya, dan pemilih Prabowo juga akan berusaha untuk mempertahankan pilihannya dan tidak migrasi ke pemilih Anies. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil menebak pemenang pemilu di Sumbar. LSI misalnya mengumumkan hasil surveinya pada 24 Januari 2024. Dari survei LSI, Prabowo masih menang, tapi jauh dari angka dari pemilu 2019. Pada survei kali ini, Prabowo hanya meraih 49,8%. Sementara pesaing terdekat Prabowo dalam survei ini adalah Anies Baswedan yang meraih suara 42,1%. Kenapa kita yakin menang? Tentu ada alasan, ada dasar, Pak. Pertama, memang melalui hasil survei internal kita, dan kedua, seluruh organ-organ relawan termasuk partai pengusung pendukung kita itu total turun ke bawah sekarang, Pak. Dan apalagi ditambah sekarang kita juga ada kegiatan TKN dan TKD membuat konser keliling Sumatera Barat. Dan itu ternyata alhamdulillah, Pak, setiap acara konser itu ramai terus. Dan itu tanpa kita mobilisasi massa. Artinya apa? Memang ada keinginan dari masyarakat Sumbar untuk memilih 02 ini. Namun hasil survei ini dibantah oleh PKS, partai pendukung pasangan Amin. Hasil survei internal mereka, Anies menang 60% suara. Survei terakhir itu sebelum kampanye terbuka di Gorogosali kemarin itu di angka 70%, ya, survei terakhir. Dan itu sebelum kampanye terbuka. Nah, setelah itu tentu kita berkeyakinan ini akan meningkat. Maka sesuai dengan target TKD Sumbar, di angka 80% insyaallah akan tercapai. Jadi kita sih kenapa selalu patokannya LSI? Banyak lembaga survei lain yang harus menjadi referensi kawan media. Kan ada juga Morgan yang terbaru. Itu kenapa nggak dijadikan rujukan? Artinya kita ingin menyampaikan tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud terus bekerja dengan cara mendatangi silent major, pemilih diam yang banyak hari ini yang tidak mau bicara di depan publik tetapi punya hak pilih. Dan tentu saja target kami adalah tetap optimis, 20-25% suara Ganjar Mahfud itu disumbang. Kalau semuanya menjadikan hasil survei sebagai putusan,
Itu kan hanya survei gambaran, dan itu juga bukan salah satu atau merupakan satu-satunya alat ukur. Kan banyak sekali yang bisa dijadikan penyangga-penyangga bagaimana pemilih itu menentukan hak pilihnya. Dan kami tetap bekerja dengan cara kami, artinya seluruh partai pengusung melalui caleg-calegnya mendatangi rumah ke rumah sambil dia berkampanye untuk dirinya juga, dan ini jauh lebih efektif dan efisien. Saling klaim dalam survei pemilu tentu wajar saja. Lalu, daerah mana saja yang menjadi basis dan target pemenangan masing-masing tim? Untuk kabupaten kota, kita prediksikan semua kabupaten kota kita unggul ya, semuanya unggul. Tapi presentasi terbesar itu kan dipilih pada kota seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, di daerah yang kota-kota yang padat penduduk lah. Ya. Makanya semua kabupaten kota kita yakini unggul. Yang kita sedikit ragukan adalah Mentawai ya, karena memang selama di sini ya belum pernah Mentawai juga. Di 19 kabupaten kota kita ada Sumbar 1, Sumbar 2. Alhamdulillah secara survei internal itu dan berbagai survei yang lainnya, kita di Sumbar 1 itu udah menang. Nah, untuk Sumbar 2 kita udah 50-50 deh Bang. Jadi memang kita kejar dan target secara keseluruhan itu setidaknya 60% lalu kita menang di Sumatera Barat. Target kita 20-25%. Insya Allah ini bisa kita penuhi. Tentu saja ada beberapa daerah yang menjadi kantong suara, tapi mungkin tidak mungkin saya sampaikan juga daerah-daerah mana aja itu. Dan saya melihat Pak Ganjar Mahfud ini nanti akan ada hampir di seluruh TPS rata-rata. Jadi mungkin dia tidak besar-besar, tapi dia semua TPS ada suaranya. Sehingga kalau kita kalkulasikan, kita jumlahkan dari jumlah TPS yang ada, maka angka 20-25% menurut kami adalah rasional untuk mencapai. Meski masing-masing tim telah bergerak ke daerah-daerah, namun warga yang berada di kawasan blank spot atau yang tidak tersentuh sinyal masih belum menemukan gambaran siapa calon presiden yang akan dipilihnya. Bahkan di antara mereka, ada sama sekali yang tidak mengetahui calon presiden yang akan dipilihnya. Presiden dan Mak pilih ya Mak tahu? Tentu dia. Nggak tahu dah. Entah Jokowi, entah Prabowo, tentu dia entah siapa yang nggak tahu dia. Nggak tahu dia, nggak tahu kira dia. Kau tak tahu. Takut dengan Prabowo tuh Anies Baswedan itu. Pertama 01 Pak Anies Baswedan, yang kedua 02 Pak Prabowo Subianto, yang ketiga 03 yaitu Pak Ganjar Pranowo. Menarik juga dilihat bahwa Pilpres 2024 hanyalah persaingan Anies dan Prabowo di Sumbar. Beberapa rekam jejak menunjukkan hal itu. Anies terlihat beberapa kali datang ke Sumbar, sementara Prabowo juga terlihat beberapa kali ke Sumbar, baik sebagai Menteri Pertahanan maupun calon presiden. Hal berbeda di kubu Ganjar Mahfud. Ganjar belum pernah sekalipun ke Sumbar, sementara Mahfud tercatat baru sekali ke Sumbar. Nah, warga Sumbar mencari sosok pemimpin seperti apa? Nanti bisa memimpin Indonesia kan meringankan beban rakyat itu, dan kadu yang kayak di presiden tidak untuk orang korupsi nang kadu yang kayak di presiden. Kalau pun anak susah yo tambah susah, nang kayu yo tambah kayu. Kriteria presiden yang untuk menyelesaikan depan itu sangat dibutuhkan. Yang itu pertama perubahan, kedua yaitu bagaimana cara pemimpinnya untuk masyarakat di Indonesia. Kalau kategori presiden adalah seorang pemimpin, seorang yang akan memimpin dan seseorang yang akan memberikan perintah nanti. Presiden yang hebat, presiden yang baik adalah presiden yang mengerti kepada siapa perintah itu akan dia tunjukkan dan kepada siapa perintah itu akan dia ucapkan melaksanakan.
Pemimpin yang baik, seorang presiden yang hebat adalah presiden yang mengerti, bisa menempatkan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Pertama, kita harus lihat sebagai pemilih, kita harus lihat preferensi dalam memilih. Pertama, dia harusnya track recordnya bagaimana. Kalau seandainya sudah cacat sejarah dalam hal demokrasi, seperti ada sebagai pelaku kejahatan HAM, maka ini nggak layak dipilih. Satu. Yang kedua, kita lihat lagi preferensinya, ada skandal korupsi nggak yang melibatkan dirinya selama dia menjadi pejabat ataupun wakil rakyat gitu. Kalau dia terlibat sebagai sebagai pelaku kejahatan ekstra seperti korupsi ya, kejahatan khusus, pidana khusus seperti korupsi, maka juga dia tidak layak dipilih. Meskipun tidak terbukti di pengadilan, cuman kan ada skandal yang melibatkan dia di pengadilan, IKTP contohnya, korupsi IKTP itu juga rasanya nggak layak dipilih gitu. Untuk sebagai tiga paslon ini nggak layak dipilih, yang untuk pelaku kejahatan HAM dan yang kedua pelaku korupsi, tindak pidana khusus korupsi seperti itu. Apa harapan masyarakat kepada presiden terpilih nantinya? Menurut saya presiden yang untuk 2024 sampai 2029 nanti mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil, amanah gitu kan, kemudian bertanggung jawab untuk memajukan kehidupan bersama, terutama Indonesia ini gitu kan. Tidak membeda-bedakan, baik itu sewaktu itu ada pemilih 01, 02, 03. Yang penting presiden untuk 2024 sampai 2029 itu adil gitu kan. Presiden ko lata pilih ya, kalau dapat bantu-bantuan ko ya sampai sasaran kan. Ndak untuk orang yang kurang dapat bantuan, indah didapat bantuan orang nan bau tu di rumah dapat bantuan PKA segala macam itu. Kita cocok untuk dapat sasaran bantuan tu ke orang yang bisa menerima. Indah untuk orang yang mampu, indah ke alamat RT memilih pemilih. Yang pertama, harapan saya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Karena di Indonesia ini angka pengangguran sangatlah tinggi. Yang kedua yaitu mampu memberantas kasus-kasus korupsi, bang. Kasus korupsi sangat marak di Indonesia ini, bang. Yang kedua yaitu pendidikan, bang. Kalau bisa dari yang gratis pendidikan sampai SMA menjadi sampai kuliah, bang, supaya anak-anak kecil bisa kuliah, bang. Yang keempat yaitu tingginya angka harga-harga sembako, bang. Harapan agar menjadi lebih murah, bang, seperti beras, bawang, dan lain-lain, bang. Terpilih secara demokratis, dan yang kedua itu tidak curang. Ini bagaimana bisa kita memilih kalau seandainya presiden yang terpilih itu kemudian dia menduduki singgasana kekuasaan itu dengan cara-cara yang curang dan tidak demokratis. Ini nggak lucu ini. Maka dari itu juga hindari money politik. Nggak mau kita dengan money politik. Harapannya itu terpilih secara demokratis dan yaitu menjadi pemimpin semua kelompok dan golongan. Nah, itulah selayaknya presiden yang terpilih. Harapan saya seperti itu, dan banyak teman-teman berharap menjadi pemimpin semua golongan.